Orang-orang zaman dulu mungkin melihat gerhana sebagai pesan dari para dewa, tanda untuk pindah dari tempat tinggal mereka atau sinyal untuk menghentikan peperangan. Orang menyaksikan dengan takjub ketika matahari menghilang di balik bulan dalam gerhana matahari total. Ya, kalau sekarang kita paham apa yang terjadi. Orbit bulan membawa bulan di antara matahari dan bumi dengan bayangan bulan mengenai permukaan planet kita. Tapi situasi ini berbeda di masa kuno. Pemandangan matahari yang tiba-tiba menghilang di tengah hari akan menjadi hal yang penuh keajaiban, bahkan mungkin sesuatu yang menakutkan seperti kiamat, kutukan, atau kemarahan dewa. Bayangin aja, kamu ada di peradaban kuno, gak tahu apa-apa tentang gerhana, dan kamu itu seorang nelayan yang bekerja di tengah lautan luas. Tapi pas kamu lagi enak-enak nyari ikan, tiba-tiba langit jadi gelap di siang hari. Pasti kan yang kamu pikirin kalau nggak kiamat pasti pesan para dewa. Bradley Siever, seorang astronom dari Universitas Louisiana, berpendapat, bagi leluhur kita, gerhana hampir pasti dianggap sebagai pertanda buruk. Matahari dan bulan biasanya adalah dewa utama dalam kepercayaan mereka. Dan tiba-tiba, matahari terlihat seperti mati di depan mata. Dan ya itu pasti tidak baik, hal buruk akan terjadi. Di seluruh dunia, banyak muncul mitos dan cerita yang berhubungan dengan gerhana. Eropa Barat Laut, ada ukiran batu kuno dengan pola spiral yang kadang dianggap menggambarkan matahari, mungkin juga gerhana matahari. Di Cina atau di Cina kuno, ada keyakinan bahwa gerhana matahari terjadi ketika naga langit menyerang dan memakan matahari. Catatan gerhana di Cina adalah beberapa yang tertua di dunia dan berasal dari lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Setidaknya satu catatan menyatakan dengan sederhana bahwa matahari telah dimakan. Untuk menakut-nakuti naga dan menyelamatkan matahari, orang-orang akan memukul drum dan membuat suara keras selama gerhana terjadi. Karena matahari selalu kembali setelah keributan ini, mudah untuk melihat bagaimana tradisi ini terus dipertahankan. Menariknya, tampaknya orang-orang Cina kuno itu tidak terlalu khawatir dengan gerhana bulan, dan sebuah teks dari sekitar tahun 90 sebelum Masehi menganggapnya sebagai hal yang biasa. Kemudian di India, mitologi Hindu kuno memberikan penjelasan yang cukup mencolok dan menakutkan tentang gerhana matahari. Menurut legenda, ada iblis licik bernama Rahu yang ingin meminum nektar para dewa agar bisa hidup abadi. Rahu menyamar sebagai seorang wanita untuk mencoba menghadiri pesta para dewa, tetapi dia ketahuan oleh Wisnu. Sebagai hukuman, iblis itu langsung dipenggal dan kepala yang terpenggal itu terbang di langit, membuat matahari menjadi gelap saat gerhana. Beberapa versi cerita mengatakan bahwa Rahu sebenarnya berhasil mencuri sedikit nektar, tetapi dipenggal sebelum nektar itu mencapai tubuhnya. Kepala Rahu yang abadi, yang selalu mengejar matahari, kadang-kadang menangkap dan menelannya, tetapi matahari segera muncul kembali karena Rahu tidak memiliki tenggorokan. Kemudian masuk ke suku Inka di Amerika Selatan. Orang-orang Inka di Amerika Selatan ini memuja sesuatu yang dinamakan Inti, yaitu dewa matahari yang sangat kuat. Inti biasanya dianggap baik, tetapi gerhana matahari dipandang sebagai tanda kemarahan dan ketidakpuasannya. Setelah gerhana, pemimpin spiritual akan mencari tahu penyebab kemarahan Inti dan menentukan pengorbanan apa yang perlu dilakukan. Meskipun orang Inka jarang melakukan pengorbanan manusia, gerhana terkadang dianggap masalah yang cukup serius. Dan mereka juga selain mengorbankan manusia, mereka juga biasa berpuasa, dan kaisar biasanya juga menarik diri dari tugas publik selama dan setelah gerhana. Terus ada dari penduduk asli Amerika, yaitu suku-suku Indian. Menurut legenda Choctaw, suku Indian yang berada di area Amerika Tenggara, gerhana disebabkan oleh seekor tupai hitam nakal yang menggerogoti matahari. Seperti naga di Cina, tupai ini harus ditakut-takuti sama suara bising dan teriakan dari manusia yang melihat peristiwa itu. Cerita lain berasal dari suku Ojibwa dan Kri tentang seorang anak atau kadang-kadang juga disebut sebagai manusia kerdil bernama Cikabis yang ingin membalas dendam pada matahari karena telah membakarnya. Meskipun saudarinya melarang, dia menangkap matahari dengan perangkap sehingga terjadilah gerhana. Berbagai hewan mencoba membebaskan matahari dari perangkap ini, tetapi hanya tikus kecil yang bisa menggerogoti tali dan mengembalikan matahari ke jalurnya. Salah satu ukiran menarik ditemukan di Chaco Canyon, New Mexico.
para peneliti menyarankan bahwa gambar melingkar ini mungkin menggambarkan gerhana matahari yang terlihat dari ngarai tersebut pada tahun 1097 Masehi. Para ahli juga mencatat bahwa dua gerhana matahari total lainnya terlihat di wilayah itu pada tahun 1257 dan 1259. Orang-orang yang tinggal di wilayah yang sekarang menjadi barat daya Colorado mungkin menyaksikan kedua peristiwa ini. Kemudian, gak lama setelah gerhana, sebuah komet paling terang yang pernah tercatat terjadi dan bisa dilihat dengan mata telanjang pada musim panas dan musim gugur tahun 1264. Peristiwa ini dinamakan Komet Besar 1264 atau Great Comet of 1264. Menariknya, peristiwa-peristiwa besar ini bertepatan dengan awal eksodus besar ketika orang-orang Anasazi yang tinggal di wilayah tersebut meninggalkan pemukiman mereka dan pindah dari daerah itu. Meski sejarawan percaya bahwa kekeringan adalah penyebab utama eksodus, Tyler Nordgreen, seorang astronom, penulis dan seniman yang fokus pada fenomena gerhana, mengatakan bahwa gerhana mungkin mempengaruhi orang-orang kuno ini secara psikologis. Dia berpendapat, gerhana bisa saja membuat mereka berpikir, baiklah, tempat ini tidak baik, kita harus melakukan sesuatu yang berbeda, jadi mari kita kemas barang-barang dan pergi. Namun para ilmuwan belum bisa memastikan bahwa ukiran di Chaco Canyon itu terinspirasi oleh gerhana matahari. Bradley Shiver sendiri menyarankan agar berhati-hati dalam menafsirkan tanda-tanda batu yang ambigu, karena hampir semua coretan bisa dibayangkan sebagai gerhana matahari. Salah satu catatan paling awal tentang orang yang menyaksikan gerhana matahari spesifik mungkin terdapat pada tablet tanah liat di kota pelabuhan Ugarit, Suriah yang diyakini merujuk pada gerhana 5 Maret 1223 sebelum Masehi. Dan menurut Bradley juga, catatan gerhana di Cina mungkin juga berasal dari zaman yang hampir sama. Kemudian kita beralih ke Afrika Barat dari suku yang bernama Batamaliba, suku kuno dari utara Togo dan Benin. Menurut legenda mereka, kemarahan dan pertikaian manusia menyebar ke matahari dan bulan yang mulai bertengkar dan menyebabkan gerhana. Ibu-ibu legendaris, Puka-Puka dan Kue Coke meminta penduduk desa untuk menunjukkan perdamaian kepada matahari dan bulan agar mereka berhenti bertengkar. Selama gerhana, orang Batamaliba saling berdamai dari perseteruan lama dan berkumpul dengan damai untuk mendorong perdamaian antara matahari dan bulan. Tapi di Mesir beda lagi. Menariknya, orang-orang Mesir kuno itu tidak meninggalkan catatan yang jelas tentang gerhana matahari. Meskipun mereka pasti udah melihat peristiwa ini karena mereka adalah penyembah matahari yang ahli dalam astronomi. Beberapa ahli berpendapat bahwa gerhana mungkin sangat mengganggu, sehingga mereka sengaja tidak mencatatnya agar tidak memberi peristiwa itu arti yang tetap, atau menggoda dan mengusik dewa matahari Ra. Seorang ahli Mesir kuno mengatakan bahwa beberapa referensi tentang kebutaan yang tampaknya metamorfosis cocok dengan tanggal gerhana dalam sejarah dan mungkin merupakan catatan simbolis tentang peristiwa itu. Atau mungkin catatan di papirus hanya hilang seiring berjalannya waktu. Di seluruh dunia kuno, sebelum mekanisme gerhana dipahami, orang-orang bereaksi dengan kaget dan bingung ketika matahari menghilang selama gerhana. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, sebuah gerhana di atas pulau Paros di Yunani memicu puisi dari Archilochus, yaitu, "Tidak ada lagi yang bisa mengejutkanku sekarang, karena Zeus, ayah para dewa Olympus, telah mengubah siang hari menjadi malam gelap dengan menyembunyikan cahaya dari matahari yang sedang mekar. Dan kini, teror gelap menyelimuti umat manusia. Apapun bisa terjadi." Baru beberapa abad kemudian, pemahaman modern tentang gerhana mulai muncul. Bradley Shiver mengatakan, sebagian kredit harus diberikan kepada Anaxagoras, seorang filosof Yunani yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi. Anaxagoras tampaknya sudah tahu bahwa gerhana matahari dan gerhana bulan itu melibatkan bayangan. Gerhana matahari terjadi ketika bayangan bulan jatuh ke bumi, sedangkan gerhana bulan terjadi ketika bayangan bumi jatuh ke bulan. Namun, Anaxagoras mungkin bukan yang pertama, karena seorang astronom Yunani bernama Thales dari Miletus dikatakan telah memprediksi gerhana matahari pada tahun 585 sebelum Masehi.
Gerhana itu terjadi saat dua faksi yang berperang, yaitu Lydians dan Medes, terlibat dalam konflik yang sudah berlangsung beberapa tahun. Setelah melihat gerhana, kedua negara itu meletakkan senjata dan berdamai. Tapi apakah benar Thales benar-benar memprediksi gerhana itu? Kisah ini bukan berasal dari Thales sendiri, tetapi dari sejarawan Herodotus yang lahir 100 tahun kemudian. Schaeffer berpendapat bahwa kisah Thales mungkin sebagian besar adalah fakta dan Herodotus biasanya sangat bisa diandalkan. Tapi dari kisah ini, masih banyak hal yang tidak pasti. Deskripsi Herodotus nggak jelas dan para sejarawan meragukan bahwa Thales memiliki pengetahuan astronomi yang cukup mendalam untuk membuat prediksi yang tepat. Para sejarawan percaya bahwa tidak mungkin Thales memprediksi bulan dan tanggal gerhana atau dari mana gerhana itu akan terlihat. Ya kalau bisa gitu berarti setara dong sama zaman sekarang ya. Thales mungkin hanya mengatakan bahwa gerhana mungkin akan terjadi di tahun tertentu. Kemudian ketika gerhana itu benar-benar terjadi, cerita tentang prediksinya mulai menyebar. Thales mungkin juga memahami bahwa gerhana matahari dan gerhana bulan terjadi selang 2 minggu. Setelah melihat gerhana bulan, dia mungkin mengatakan bahwa gerhana matahari akan terjadi. Namun ini juga rumit. Sementara gerhana bulan dapat terlihat dari mana saja di sisi malam bumi, gerhana matahari hanya dapat dilihat dari jalur totalitas yang sempit. Yang bikin lebih rumit, kita nggak tahu di mana sebenarnya lokasi pertempuran itu. Para sejarawan hanya bisa menduga bahwa itu terjadi di suatu tempat di Asia Minor atau di Asia Kecil yang sekarang menjadi Turki. Meskipun Herodotus sering dianggap sebagai sejarawan yang pertama kali lebih diandalkan, hal itu nggak harus menganggap setiap kata dalam sejarahnya itu akurat. Pada tahun 1919, pengamatan gerhana matahari memungkinkan para ilmuwan menguji teori gravitasi Albert Einstein yang dikenal sebagai relativitas umum. Hasil ini mendukung teorinya, menggulingkan pemahaman Isaac Newton tentang gravitasi dan membuat Einstein terkenal di seluruh dunia. Saat ini tentu aja gerhana tidak lagi menjadi misteri. Kalau sekarang kita paham fisika dan bisa memprediksi dengan akurasi yang tinggi, bahkan bisa memprediksi ke beberapa abad sebelumnya. Namun dengan sedikit imajinasi, kita masih bisa menemukan makna khusus dalam peristiwa langit yang langka ini. Contohnya di orang-orang bule, pada saat tim bisbol Boston Red Sox memenangkan World Series pada tahun 2004. Untuk pertama kalinya dalam hampir 90 tahun, pertandingan final berlangsung saat gerhana bulan total terjadi di atas kepala. Yang menarik, bulan menjadi merah selama gerhana sesuai dengan warna tim Red Sox. Contoh lagi yang lebih dekat dengan kehidupan kita, apalagi kalau bukan warga Indonesia yang masih sering mengaitkan peristiwa alam dengan mitos dan legenda. Misal, mungkin beberapa dari kalian pernah dengar tentang ibu hamil yang katanya dilarang melihat langsung gerhana matahari karena bisa bikin bayi lahir cacat atau bakalan terjadi sesuatu ketika anak lahir bertepatan dengan peristiwa gerhana. Gimana menurut kalian? Apa pengalaman kalian? Tulis di kolom komentar. Zaman sekarang udah modern, para ilmuwan sekarang sudah punya alat-alat canggih dan pemahaman yang baik tentang cara kerja gerhana dan kapan gerhana itu akan terjadi bisa diprediksi. Ilmu pengetahuan atau masih pingin mitos-mitosan? Kalau lu ada referensi yang berbeda, mau ngoreksi atau mau nambahin, bisa langsung aja di komen biar kita diskusi bareng-bareng. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di episode berikutnya.